Dari ujung sayap kanan sampai ujung sayap kiri itu rata, tidak ada keriput-keriput ya, tidak ada rikes-rikes licir ya. Bagaimana cara bikinnya? Mudah banget. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua cara pasang kertas yang bagus dan benar ya, tidak keriput dan juga tidak karinyun ya. Nah, jadi kali ini cara pasang kertas yang bagus itu teman-teman, yang terpenting itu waktu pasang kertasnya ya. Jadi waktu pasang kertasnya itu harus di cuaca yang dingin banget ya, dan cuaca dingin itu pas banget untuk pasang kertas. Nah, kali ini saya akan pasang kertas di waktu pagi banget ya, masih jam 5 pagi kayak gitu tuh. Jam 5 pagi, kalau nggak percaya lihat tuh, ini di luar masih gelap ya, tuh, masih gelap, masih pagi juga. Ini jam-jam segini ya, waktu pagi kayak gini itu cuacanya itu sangat dingin banget ya, jadi cocok banget karena kan kertasnya itu lagi diam, lagi stay atau lagi masih tidur ya, jadi tidak matang kayak gitu. Oke, cocok banget ya. Nah, kali ini saya mau pakai kertas ini teman-teman, kertas coklat ya. Nah, apalagi kertas coklat kayak gini, kertas coklat kayak gini itu gampang sekali kena panas ya, atau gampang sekali terkena suhu panas, jadi gampang manteng ya, makanya cocok banget pasang kertas itu di pagi hari kayak gini ya, masih jam 5 kayak gini, atau enggak itu di malam hari ya, pokoknya di cuaca yang masih dingin lah ya kayak gitu. Oke teman-teman, langsung saja. Nah, ini kali ini teman-teman saya mau bikin layangan sehat ya kayak gini. Ini ukurannya 54 ya, dan kayak gini teman-teman, panjang kepalanya ini 10 cm ya, tarikan sayapnya ini 1,5 cm, dan ini lambungnya kayak gini ya, ciri khas banget dengan sehat. Oke, langsung saja kita pasangkan teman-teman, karena kan kali ini mulai musim layangan lagi, jadi kayaknya saya pengen main layangan lagi teman-teman ya. Kabita barudak morangnya di sawah kayak gini teman-teman, kasih lem dari ujung sampai kepala kayak gini ya, sampai merata teman-teman, jangan terlalu tebal juga, nanti susah kering ya. Nah, dan teman-teman, saya biasa pakai lem kayak gini. Ini adalah lem kayu teman-teman, buat kayu. Kenapa pakai lem kayu kayak gini? Karena menurut saya lem ini cocok banget teman-teman, pas banget ya untuk merekatkan layangan, karena ini cepat banget merekatnya dan juga bikin hasilnya itu lebih rapi ya. Oke, bagian sayap kasih sedikit aja, kemudian ditempelkan kayak gini. Tuh kayak gini, dan kalian tahan dari bawah ya, lalu bagian atasnya ini ditarik sedikit. Nah, biar apa bang? Biar manteng. Kemudian ditempelkan kayak gini. Nah, untuk bagian sayap itu kalian jangan dulu ditekan ya, tapi dibalik dulu kayak gini ya, lalu ditekan dari tengah ke bawah kayak gini sambil diurut. Nah, biar manteng ya, biar rapi. Nah, kemudian bagian sayapnya ini tarik sedikit ya gini teman-teman, kemudian agak ditarik biar manteng ya. Nah, kayak gini, lalu ditempelkan. Nah, makanya keunggulan lem kayu itu, biar ketika kita dipantengkan kayak gini, itu dia langsung merekat dengan sempurna kayak ini tuh, jadi tidak perlu lama ya. Dan ini hasilnya teman-teman tuh, rapi banget, rata ya, tidak karinyun. Oke, lanjut. Nah, ini kebetulan saya bikin sekitar 10 biji ya. Ini saya nggak banyak teman-teman, kalau layangan buat pakaian saya pribadi, terutama layangan sehat itu saya nggak bikin banyak ya. Katanya kalaupun ada yang beli juga itu stoknya terbatas teman-teman, jadi mohon maaf untuk kalian semua yang suka, bang pesen dong bukannya saya nggak mau jual, cuma stoknya itu terbatas teman-teman ya. Paling saya bisa arahin ke toko-toko yang lain lah ya, kayak gitu. Saya nggak produksi banyak kalau layangan sehat kayak gini ya, paling juga kalau yang PO palingan ya, kalau mau juga produksi banyak, karena ini saya suka bikin buat pakaian aja sendiri, tidak lagi sama layangan kayak gini, layangan setelan. Kalau setelan kayak gini ini saya jual ya, saya jual ecer, kalian juga bisa ya kayak gitu. Karena layangan setelan kayak gitu itu bikinnya juga mudah, gampang, tidak ribet lah ya, seperti layangan set. Kalau layangan set itu kan harus sama, harpuknya harus sama ya, bentuknya simetrisnya harus sama, ketebalannya juga harus sama ya, lengkungan juga harus sama kayak gini tuh. Ini kan sama semua lengkungannya,
sama semua kayak gini ya. Oke, lanjut. Nah, seperti barusan teman-teman, tempelkan kayak gini. Tak, tuh ya kayak gini set. Ini jangan terlalu tipis, jangan juga terlalu tebal ya, halus rapi pokoknya. Nah, kalian tarik aja dari ujung ekor ini kertasnya sedikit biar agak manteng teman-teman, biar nggak kerenyot atau keriput. Nah, kemudian dibalik dulu nih ya, jangan dulu direkatkan, dibalik dulu. Nah, terus sudah dibalik nih dari tengah ya, dari tengah kalian tarik ke bawah dan juga tarik ke atas. Nah, kayak gini. Kemudian bagian sayap itu harus ditarik dulu kayak gini ya, tarik sedikit. Nah, lalu ditempelkan ke bagian rangkanya, tekan sedikit ya biar merekat dengan sempurna. Nah, inilah keunggulan lem kayu itu kayak gini teman-teman, langsung merekat dengan sempurna. Kan ini biasanya teman-teman ya. Jadi ini rata ya, rata banget, tidak kerenyut, tidak keriput kayak gini. Oke, tunggu kering. Jadi kalau sudah kering lalu ditempel di batang pinggirannya kayak gini. Oke teman-teman, untuk bagian sayap nih ya, jangan terlalu ke tengah ke sini, tapi ini cukup segini aja, cukup sekitar 2 jari lah ya, 2 jari ke gini. Jadi tidak perlu banyak-banyak ke tengah kayak gitu, tidak perlu ya. Kemudian tempelkan, tekan, kemudian pantang sedikit. Nah kayak gitu, balik terus ke atas dan ke bawah, kemudian dia tarik sedikit, tempelkan. Nah kayak gini teman-teman. Nah, jadi ngasih lemnya teman-teman, jangan terlalu bolokot ya, yang penting merata ya lemnya ya, kayak gini. Bang, kalau pakai aci bisa nggak bang? Pakai aci juga bisa teman-teman, bisa aja. Cuman kalau menurut saya itu agak ribet ya, karena aci itu memang agak sedikit lambat untuk merekatnya. Apalagi kalau acinya terlalu encer itu kadang suka basah teman-teman ya. Karena memang aci itu kan bikinnya dari apa? Dari air ya, campuran air. Itu biasanya suka basah dan lama sekali untuk merekatnya. Jadi ketika kita pantangkan kayak gini ya, nah itu biasanya kan tidak langsung merekat ya kalau aci, jadi dia akan kembali lagi keriput ya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau kalian pengen bikin layangannya lebih rapi, lebih bagus kayak gini, itu sarankan pakai lem kayak gini ya, lem kayu. Kalau pakai aci itu bisa aja, cuma dari kerapihannya itu kurang teman-teman, tidak akan rapi kayak gini ya, karena aci itu daya rekatnya kurang teman-teman ya, jadi tidak langsung kering ya, kayak gitu sih ya. Kalau misalkan nggak ada lem kayak gini, pakai aci juga bisa sih, cuma kalau dari kerapihannya saya nggak ngejamin rapi kalau dari aci. Kalau pengen rapi kalian pakai lem kayak gini. Saya pernah coba pakai lem-lem semodel lem kertas ya, aci, pakai nasi juga pernah saya teman-teman. Tapi memang saya rasa selama ini itu lebih cocok saya pakai ini, pakai lem kayu, karena dia merekatnya dengan cepat dan juga pokoknya bikin rapi tuh, set langsung rapi ya. Jadi tidak balik lagi, jadi merekat langsung ya. Nah seperti ini kan bagian sayap nih, ini harus benar-benar rekat ya nih, tarik sedikit, tempelkan begini. Nah ini 3-2 detik aja, ketika kalian tekan kayak gini itu dia langsung merekat dengan sempurna ya, tidak akan balik lagi ya, tidak akan balik lagi ke atasnya, langsung rata kayak gini, tidak akan balik lagi. Oke. Ini ada sekitar 10 biji saya bikinnya. Ini sengaja sih saya bikin buat main ya, buat main di sawah nanti guys. Oke. Jadi untuk kalian semua yang masih bingung gimana sih bang caranya pasang kertas yang bagus biar tidak keriput dan juga tidak
tidak matang ya. Itu caranya kayak gitu teman-teman. Kalian pasang kertasnya harus di suhu yang dingin ya. Kalau kalian pasang kertasnya di suhu panas, itu nanti teman-teman kalian sudah pasangnya benar atau sudah matang, tapi kenapa Pak? Ketika di suhu dingin itu akan keriput kembali. Nah makanya itu disebabkan oleh kalian pasang kertasnya di saat suhu panas ya. Jadi ketika suhu panas itu kertas lagi kencang, kemudian kalian pasang kertas di suhu panas. Nah nanti ketika suhu dingin kertas dia kembali lagi menciut, makanya kertasnya jadi tidak rata ya, alias keriput. Nah makanya yang bagus pasang kertas itu di suhu dingin ketika si kertasnya itu lagi tidur, lagi stay, lagi tidak matang ya, kayak gitu. Kemudian kalian pasang kertas tuh di suhu yang dingin, di suhu kertas yang lagi tidak matang kayak gini ya, kayak gitu. Jadi ketika nanti suhu panas ataupun suhu dingin itu si layangan tetap kencang ya, kertasnya itu tetap kencang, tetap matang, tidak keriput lagi kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, ini saya sudah hampir beres juga. Oke untuk kalian semua, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan juga semoga terhibur juga. Oke teman-teman, tonton terus videonya, dan yang belum subscribe jangan lupa juga subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan setiap video-video terbaru dari saya tentang layangan. Oke, salam satu langit, salam satu hobi, mantap.